Shalom pencinta channel Eli Salat dimanapun saudara berada, rekan-rekan muda, sobat-sobat muda, dan rekan-rekan sekerja Allah yang selalu mendukung channel Eli Salat, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Khususnya nih ada teman-teman saya di Amerika, ya. Halo Amerika, Sis Joyce. Ya, banyak sekali, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Juga ada yang di Malaysia, Kalimantan. Wah, pokoknya full tank. Ya, saudara, hari ini seperti biasa channel Eli Salat selalu menampilkan, ya, membawa narasumber-narasumber yang sungguh-sungguh beliau ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Bukan rekayasa atau karena sesuatu hal, tetapi alangkah ruginya kalau perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu tidak kita sampaikan, ya, karena orang yang berjumpa dengan Yesus dia pasti berubah, mengalami satu perubahan hidup seperti Yesus. Paling tidak karakter pribadi orang tersebut diubahkan. Dan sesuatu yang luar biasa, channel Eli Salat bukan saja orang-orang yang disembuhkan yang bersaksi di sini, tetapi mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, disembuhkan rohani dan disembuhkan jasmaninya, saudara, menjadi ciptaan yang baru. Baik saudaraku, hari ini saya bersama narasumber yang berjumpa dengan Yesus dulu, imannya tidak pernah tahu siapa itu Yesus, bahkan mungkin hidupnya juga ya maaf kata begajulan gitu ya, atau ya memang orang-orang di luar Tuhan Yesus tidak terkontrol dengan baik. Makanya Yesus mengasihi Bapak ini, saudara. Lebih panjangnya dan simak kesaksiannya. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Shalom Pak. Shalom. Ya, kabar baik selalu ya Pak ya. Oh, selalu baik, selalu baik. Ya, sepertinya nih kalau saya lihat ya wajah Bapak nih berseri-seri ya. Karena ada Yesus, Pasti. bukan karena ada uang banyak. Pastinya, pastinya. Sudah diubahkan ya, sudah diperbaharui. Pak, saudara-saudara kita nih yang ada di channel Eli Salat mau mendengar kesaksian Bapak. Tapi kenalkan dulu nama Bapak siapa Pak, supaya kita nih enak ngobrolnya nih Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Oke, salam pemirsa semuanya. Perkenalkan nama saya. Orang memanggil saya dari keseharian saya itu Rizal. Itu orang mengenal saya. Tapi nama saya aslinya Amri Saputra. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, itulah perkenalan singkat saya. Jadi nggak sia-sia ya, Padang terang. Terang. Bisa juga Padang luas ya. Yes. Artinya Bapak nantinya ini akan menjadi terang di tengah-tengah Padang. Amin, Padang amin, belantara, amin, Padang ya macam-macam ya Pak ya. Tapi bersyukur Tuhan tidak memandang dari suku mana. Yes. Kalau Dia sudah memilih kita, ya, kalau orang Ambon bilang sing ada lawan. Yes. Nah, ya tidak ada yang tidak mungkin. Gimana sih Pak ceritanya kok Bapak? Saya tahu nih Pak, kalau suku-suku tertentu ada mereka sangat fanatik sekali ya, fanatik Ya. dalam ibadahnya ya. Ya. Juga orang-orangnya sudah didoktrin gitu ya, bahwa wah di luar Muslim gitu kafir gitu dan sebagainya Ya. lah ya. Gimana seorang Bapak? Bapak berapa bersaudara Pak? Saudara saya 9. 9 ya, ada semua ya Pak ya? Sekarang tinggal 7. Tinggal 7. Nah, mereka-mereka itu kan udah pasti waktu Bapak percaya kepada Isa Al-Masih, pastinya ada suatu pemberontakan ya. Jelas sekali. Jelas sekali ya. Ya. Nah, bagaimana sih kok Bapak bisa mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak? Awalnya saya tidak bisa terima. Karena ya begitu hebatnya kuasa Tuhan kita Yesus, sekeras apapun hati kita, Dia bisa lembutkan. Iya. Yang dulunya saya tidak percaya, Roh Kudus buat saya percaya. Amin. Yang dulunya saya anti Kristus, yang saat ini saya pemberita kabar keselamatan itu. Iya. Itu. Betul. Di momen apa Pak? Apa Bapak ada yang memberitakan Injil ke Bapak, atau Bapak betul-betul saat itu
ada, oh Yesus langsung menjumpai Bapak mungkin lagi mencari sesuatu kebenaran itu, di titik momen apa yang membuat Bapak tuh mengambil keputusan? Oke. Satu cerita singkat yang akan saya sampaikan, yang mana hati saya sangat sudah jelas sekali tidak menyukai dan tidak suka mendengar namanya Kristus atau namanya Yesus. Tetapi dengan cara Tuhan untuk memanggil kita, mungkin di antara kita berbeda-beda cara Tuhan memanggil. Iya. Mungkin melalui permasalahan, sakit, penyakit, apapun itu. Iya. Tetapi yang diri saya pribadi dipanggil melalui masalah yang ada. Yaitu yang mana usaha saya jatuh bangkrut, bahkan tidak bisa bangkit lagi usaha saya. Di situ saya mulai rasa kecewa. Saat saya mulai berzikir, saya mulai sholat, saya termasuk orang yang taat beragama, saya sholat sunnah, sholat wajib, itu saya lakukan. Tapi saya tidak mendapatkan jawaban. Terakhir saya pergi ke Istiqlal, saya itikaf di sana selama, niat saya sih 40 hari, tapi selama 7 hari itu saya sudah tidak kuat karena saya di situ berpuasa dan berzikir, sholat sunnah, sholat wajib. Itu saya lakukan dan niat saya untuk berdoa supaya usaha saya kembali dan saya akan mengembalikan usaha saya yang mana tadinya sudah jatuh. Tetapi 2-3 hari saya tidak mendapatkan jawaban. Di situ saya punya hati dan sangat sakit sekali kepada orang yang membuat usaha saya jatuh. Itu yang dan saya tahu, yaitu itu mantan istri saya. Mantannya. Mantan istri, Bu. Ya, itu istri saya orang Banten, Bu. Oh. Orang Banten dia. Iya. Dia buat usaha saya bangkrut, bukan disantet apa segala macam, enggak. Dengan cara bikin uang, keuangan usaha rumah makan saya itu saya kan nggak pernah urus itu. Jadi dia terus yang ambil terus sampai dia bisa bangun rumah apa di Banten dan segala macam. Dengan cara seperti itu, setelah saya mulai bangkrut, dia pergi kabur dengan orang lain. Nah, itu yang membuat saya sakit hati dan kecewa dan ingin balas dendam, mau membunuh mereka semua sama mertua-mertua saya gitu. Tapi istri Bapak dulu tuh belum terima Yesus, belum? Belum. Oh, jadi masih masing-masing. Saya masih Muslim. Ya? Masih Muslim. Iya. Jadi saya timbul niat dan saya di situ selama 3 sampai 4 hari di situ saya mendapatkan cerita bahwa di Istiqlal itu di lantai 4 angker. Artinya di situ banyak setan. Yang tadinya saya rajin sholat, zikir dan segala macam, dan saya berbalik karena saya udah nggak percaya. Benar-benar sakit hati dan tidak mendapatkan jawab karena tidak mendapatkan jawaban dalam doa-doa saya. Saya mau minta sama setan. Lantai 4 Istiqlal kata orang angker, saya mau naik ke atas, saya mau minta sama setan. Gitu. Tapi malam keempat, malam kelimanya itu saya naik ke atas sendiri. Maaf ngomong, menurut kita di Muslim dulu kalau mau jumpa setan kita harus telanjang kan gitu ya. Saya buka pakaian saya dan saya menunggu di situ. Saya panggil-panggil nggak datang-datang. Justru saya habis digigiti nyamuk. Waduh, luar biasa. Saya nggak tidur. Pagi saya duduk turun ke bawah, saya duduk di bawah menara Istiqlal. Kalau posisi nggak pakai pakaian begitu kan Pak, setannya bukannya malah takut Pak. Oh itu iya. Takut Ya itu mendekat. menurut kita dulu pernah juga saya sempat cari ilmu ke guru-guru gitu ya. Ya cara Pernah berguru juga iya, ya? pernah. Jadi Salah satunya itu bagian Oke. ilmu hitamnya, salah satunya saya dapat itu untuk bertemu dengan setan-setan di mana Akhirnya yang ada ketemu nyamuk. nyamuk habis sampai banyak Iya, merah-merah ya. Setelah turun dari besok pagi saya turun duduk di bawah menara dengan matanya mengantuk, lemes. Saya dan penuh kecewa, ada seorang wanita menyampari, duduk di samping saya. Karena saya merasa lelah, sakit hati, dan penuh dendam juga. Saya pingin ada seseorang yang mau ada untuk saya curhat gitu. Saya kenalan dengan perempuan itu, yang mana perempuan itu saat ini menjadi istri saya. Oh, sekarang ini istri Bapak. Iya, kenalan di situ, ngobrol. Nah itu, saya di situ sudah niat, saya akan bunuh istri saya, mertua saya, semua keluarganya saya mau bunuh dan saya mau cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, saya mau minta ilmu sebanyak-banyaknya, tapi nggak dapat. Setelah saya ngobrol dengan perempuan itu di situ, ternyata itu masih pagi.
Saya dengan rasa gimana ya, masih duduk seperti ini, senderan begini, melihat ke atas seperti ini, sambil duduk senderan. Saya melihat dari langit itu turun, mulai dari titik kecil cahaya terus berupa bentuk sosok manusia. Saya melihat itu sama hanya terpana, saya enggak itu apa enggak juga, cuma hanya itu turun dan sampai di samping Istiqlal itu ada pohon beringin tuh, pas dekat situ dan maju ke tempat saya, berdiri di samping saya. Nah, berdiri di samping saya itu dia tidak bicara, Bu, nggak bicara, hanya melihat. Yang saya perhatikan rambutnya dan buku yang dia pegang sama tongkat itu yang saya perhatikan luar biasa. Rambutnya itu saya lihat bukan seperti yang digambar itu. Seperti ibu ngerti nggak es batu habis diserut gitu, mengkilat gitu. Nah, seperti itu kok. Ini luar biasa banget nih, rambut apa gitu. Saya cuma terheran. Ini rambut apa? Pegang buku besar. Dia pegang begini, tongkat kecil segini pegang di sebelah di kanan. Dia berdiri di samping saya. Hati saya bicara, saya mau minta ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Tapi mulut nggak bisa bicara. Mulut nggak bisa bicara. Hanya begitu. Tapi dia hanya naik lagi sampai hilang. Setelah menghilang baru sadar, kamu lihat nggak orang yang tinggi besar berdiri di samping kita? Bicara saya sama perempuan yang ada di samping saya. Orang mana? Itu orang besar tinggi pakai baju putih. Saya ceritakan begini. Kamu mimpi kali, dia bilang. Mimpi bagaimana? Kita kan lagi ngobrol. Masih pagi, kita kan ngobrol. Setelah itu dia singkatnya, dia cerita dengan saya. Rupanya perempuan ini seorang Katolik. Dia juga punya masalah dengan suaminya dan tidurnya di situ juga. Nah, artinya kayak gayung bersambut nih. Saya lagi cari istri saya, mau bunuh istri. Dia lagi cari suaminya karena lagi ditinggal sama suaminya. Akhirnya kita curhat-curhatan dan menceritakan, intinya dia menceritakan tentang apa yang saya lihat. Karena dia dari Katolik, dia bilang itu Tuhan Yesus. Saya benci dengan mendengar itu. Saya nggak suka mendengar itu. Tapi entah kenapa berjalannya hari, saya sampai betah tinggal di Istiqlal itu bersama dengan perempuan ini. Setiap pagi dia mandi ke tempat orang ambil wudhu itu, dia mandi situ, dia titip tas dari saya, Sabu. Nah, itu saya ambil kesempatan itu untuk apa? Membuka tasnya, ketemu Alkitab. Saya baca-baca Alkitab. Saya baca Ayub, karena saya suka dengan cerita. Saya baca Ayub, kok hampir sama cerita di situ. Saya mau tertarik untuk setiap pagi dia pergi ke kamar mandi, saya baca. Dia datang, saya masukin lagi dan pura-pura tidak tahu, gengsi ceritanya gitu. Nah, jadi semakin ada kerinduan untuk membaca, tapi gengsi. Berjalannya waktu, kami kan nggak ada pekerjaan dan tidak menghasilkan uang. Kami pergi ke Monas untuk cari angin supaya nggak panas gitu. Duduk waktu itu di Monas masih bebas, duduk masuk ke dalam. Kami duduk di situ, ada seorang anak muda datang, tanya, "Selamat siang," katanya. "Selamat siang, boleh duduk di sini?" "Boleh, kita ngobrol-ngobrol," katanya. "Boleh." "Oh, sambil gitu ngobrol kita makan yuk," katanya. Dia beli nasi bungkus, singkatnya itu nasi bungkus, kita makan. Selesai makan dia cerita tentang Tuhan Yesus. Orang ini saya masih ingat namanya Alfred, marganya Ndun, farmnya Ndun. Pak Ndun ya. Kalau nggak salah beliau ada di Bali nih Pak, yang saya kenal. Mungkin soalnya saya sudah lama sekali tidak jumpa dengan mereka. Saya rindu. Mungkin kangen saya karena dia yang membawa berita itu ke saya. Jadi Pak Ndun ini yang menyampaikan. Menyampaikan melalui Al-Quran. Iya. Bahwa inilah juru selamat itu. Dia cerita ke saya tentang ihdinas siratal mustaqim, diceritakan semuanya itu. Saya memang awalnya kurang suka, tapi lama-lama saya jadi tertarik karena dia membacanya di dalam Al-Quran, bukan di Injil, bukan. Jadi betul-betul apa yang disampaikan oleh Al-Quran, yaitu yang disampaikan ke Bapak ya. Iya, betul-betul. Jadi saya sangat menerima pelajaran itu. Setelah saya belajar selama 3 tahun dengan dia, di rumahnya, ada cari aja di rumahnya. Waktu itu dia tinggal, bukan rumah, dia ke kos, tinggal di Jalan Sawo, di arah Manggarai sana. Diajak selalu, setiap hari saya diajak sana, kasih makan, belajar lama-lama.
saya punya kerinduan untuk mengenal lebih dalam dan saya ingin ke gereja. Saya ke gereja waktu itu di gereja Altar Philadelphia yang berada di Jalan Pintu Air Pasar Baru, Iya, iya. dekat Istiqlal. Oh iya Pak. Digembalakan oleh hambanya di situ, Pak. Yang di ini saya ingat ibunya, Ibu Susi. Ibu Susi sama Bapak Timotius apa siapa, lupa saya. Nah di situ saya karena dia melihatnya saya sungguh-sungguh, dia tawarkan pembaptisan. Saya dibaptis di situ, dan sama di situ saya disekolahkan dan belajar tentang Injil. Akhirnya Bapak sudah mantap ya. Oh, sekarang mantap banget karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini di luar daripada Yesus. Ya, dan yang saya tahu semua nabi bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Ya, jelas. jadi yang Bapak alami setelah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, rasanya apa nih Pak? Sukacita, tekannya sekalipun kita ada beban, tapi kita rasanya enjoy. Enjoy ya? Sekalipun kita punya masalah, memang bukan berarti kita hanya enak-enak saja di dalam Kristus, enggak. Tetap ada masalah, tapi kita bisa menanggungnya. Karena apa? Kristus ada bersama dengan kita. Dan dia berjanji bahwa dia adalah Allah yang Immanuel, yang akan menyertai kita. Meskipun kita memang ada masalah, terpuruk, tetapi kita rasa kuat ya Pak. Iya. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Iya. Meskipun ada resiko, pasti resikonya banyak ya Pak ya. Sangat banyak sekali. Yang pertama, keluarga saya membuang saya. Udah pasti. Sudah pasti. Teman satu persatu menjauh daripada saya. Iya, pastinya itu. Tapi Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Ya. Orang tua angkat saya sangat banyak sekali. Amin. Teman saya di dalam Kristus sangat banyak sekali. Yang dulu saya benci, yang orang Batak, orang Cina, Ambon, mereka dulu saya benci. Sekarang mereka jadi teman saya. Makanya ya, benci tapi rindu. Iya. Jangan membenci saudara, harus mengasihi ya. Kalau saudara membenci ya, ujung-ujungnya saudara pasti akan berjumpa orang yang saudara benci. Ya, justru itu kita sebagai orang Kristen selalu mengasihi ya Pak. Mungkin ya sekarang hati Bapak diubahkan, yang dulunya membenci tapi sekarang mengasihi mereka ya. Suku bangsa, agama Bapak kasih, karena mereka Bapak udah tahu ya kunci daripada untuk kebersamaan ya, supaya mereka juga boleh dijamah Tuhan adalah kasih. Ya, kalau kita nggak pernah atau tidak bisa mengasihi mereka, tidak akan terwujud istilahnya pengembalaan ya, pencarian jiwa. Karena Yesus itu dasarnya kasih, maka dia rela mati, menderita di atas kayu salib untuk kasih Bapak dan kasih kepada saya, dan juga kasih kepada semua yang ada di channel Elisalat ini. Nah, harapan Bapak apa nih terakhir sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah mengenal Yesus? Harapan Bapak khususnya untuk orang-orang Kristen seperti apa Pak? Yang jelas yang pertama, harapan saya rindu keluarga saya juga diselamatkan seperti saya diselamatkan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, pesan saya bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, beritakanlah Injil. Ya. Ke segala makhluk ya. Ke segala makhluk. Ingat, seperti kesaksian saya tadi, Tuhan Yesus tidak bicara di hadapan saya. Entah itu Tuhan Yesus, entah itu malaikat, saya nggak berkata itu ya. Yang jelas saya didatangi oleh sesosok manusia persis dengan gambar yang pernah kita lihat, itu Yesus Kristus. Nah, itu dia tidak berbicara, dia hanya melihat, menampakkan diri. Nah, melalui menampakkan diri saja dia bisa memenangkan jiwa. Kita sebagai orang yang percaya, beritakanlah Injil, beritakanlah berita keselamatan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Tidak ada keselamatan selain di bawah kolong langit ini selain daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri artinya juru selamat. Juru selamat. Jadi kalau kita mau selamat ya harus punya juru selamatnya Pak ya. Ya, jelas. Supaya nggak nyasar. Kalau nggak punya jurunya, pasti kita nyasar. Oh, udah pasti. Juru mudinya, kalau nggak ada juru mudinya di kapal itu nyasar kemana-mana itu. Jadi kita hidup ini juga harus punya juru, yaitu juru selamat. Yesus Kristus, jelasnya. Amin. Selagi kita masih ada waktu, selagi masih diberikan kesempatan, kita percaya bahwa Yesus itulah Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jadi saudara ingat dan pegang janji Tuhan. Ya, bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Memang ketika kita meresponi, kita membuka hati menerima Dia, risiko pasti ada. Seperti Pak Rizal ya,
mengalami aniaya dari keluarga, dimusuhin teman-teman, bahkan dikatakan ya, dikatakan kafir. Tapi kalau saya senang Pak dikatakan kafir Pak, karena kafir kaya akan firman. Yes, haleluya. Jadi nggak masalah bagi saya. Ya, saya tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus baik banget ya, saudaraku. Mungkin itu saja kesaksian dari Pak Rizal. Dukung terus di dalam doa, dukung terus juga pelayanan-pelayanan Elisalat Channel ya. Kami juga selalu mengadakan aksi-aksi diakonia ya, ke panti-panti sosial yang membutuhkan uluran tangan kasih Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa menyalurkannya, mungkin bisa nggak bisa nyampe ke sana Bu Eli, tapi saya punya berkatnya. Nah silakan Bapak Ibu bisa transfer ke rekening nomor di bawah ini ya. Kita sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan, yang terutama supaya keselamatan itu tergenapi bagi setiap orang. Kita bukan mengkristenisasi, tetapi kita selamatisasi, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersama Yesus kita